Proses eksekusi yang dilakukan pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan pemerintah Brasil dan Belanda memanggil duta besarnya setelah pemerintah Indonesia mengabaikan permohonan kedua negara tersebut untuk mengampuni warganya yang akan dieksekusi. Setelah 6 orang yang sudah dieksekusi, pemerintah Indonesia masih akan mengeksekusi 58 orang lagi. Mereka adalah para pengedar narkotika yang menurut hukum Indonesia layak mendapatkan hukuman yang maksimal. Tiap-tiap negara kiranya dapat menghormati kebijakan hukum masing-masing wilayahnya agar efek jera dapat diberikan kepada para bandar narkotika internasional. Ya pemirsa, pagi ini kita akan mendiskusikan terkait kontroversi eksekusi hukuman mati. Telah hadir bersama saya di studio Berita Satu News Channel, pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga melalui sambungan telepon kita tersambung dengan Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tony Spontana. Prof, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ada Pak Tony di ujung telepon. Pak Tony, selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Mas Tony, selamat pagi Prof Hikmah. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Tony dulu Prof ya. Pak Tony, ini terkait pro kontra hukuman mati. Sikap Kejaksaan Agung maju terus pantang mundur gimana Pak? Ya, kita kan semata-mata melaksanakan amanat undang-undang. Ya. Kejaksaan kan diberikan amanat, salah satu tugas wewenangnya itu adalah melaksanakan putusan hakim atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi semata-mata di luar pro dan kontra ada yang mendukung atau menolak hukuman mati, kita tetap melaksanakan tugas yang diberikan undang-undang. Ya. Nanti kita tidak ingin disalahkan apabila ada satu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi kita tidak laksanakan. Berarti kita tidak OP, tidak taat juga. Ya. Melaksanakan undang-undang. Intinya Pak Tony, kejaksaan ini patuh pada aturan ya, bukan ikut pro dan kontra. Ya, kita selalu memposisikan diri di luar lingkaran pro dan kontra ya. Kita melaksanakan apa yang memang menjadi tugas dan wewenang kami gitu. Ya, Pak Tony, apakah ada kebijakan khusus terkait mungkin dengan pelaksanaan undang-undang tersebut? Karena hukuman mati ini kan menyangkut hak hidup seseorang. Apakah pernah secara eksplisit atau secara apa mungkin dibahas di internal Kejaksaan Agung sendiri? Kalau kami itu sejak Kejaksaan lembaga ini berdiri kira-kira tahun 65 ya, yang lalu ya. Ini bukan kali yang pertama melaksanakan eksekusi pidana mati ya. Dan setiap selesai atau menjelang pelaksanaan eksekusi selalu timbul pro dan kontra. Memang itu sudah kalau dibilang sudah terkalkulasi lah. Jadi akibat-akibatnya, reaksi dan sebagainya terkalkulasi. Ya. Hanya kita masalahnya yang kita eksekusi ini hukuman yang terberat yang diatur dalam undang-undang. Kemudian menyangkut warga negara asing, itu aja sebetulnya yang menjadi permasalahan. Tetapi di luar itu semua, sepanjang hukuman mati itu masih diakui di Republik ini dan masih menjadi hukum positif, dan kejaksaan memang masih memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu akan terus dilaksanakan. Ya, oke. Baik, Prof, bagaimana Anda melihat ini? Yang pasti adalah ini masalah pelaksanaan hukum ya, karena eksekusi itu kan sebenarnya satu proses atau tahapan di mana tahapan pemeriksaan perkara sudah dilakukan, lalu sudah ada putusan pengadilan, bahkan putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Mungkin juga sudah dipastikan bahwa tidak ada peradilan sesat dengan adanya peninjauan kembali, bahkan biasanya terhadap terpidana mati diberikan hak untuk meminta ampun kepada presiden, kepala negara. Dan sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan meskipun oleh presiden ditolak karena pada saat sekarang ini Indonesia menghadapi darurat narkoba. Jadi menurut saya kalau dari sisi kejaksaan memang seperti tadi Pak Tony katakan bahwa mereka harus menjalankan putusan ini dan ini sedang dijalankan. Bahwa ada negara-negara yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, tentu kita bisa menghargai, kita bisa memahami
karena mereka juga punya kewajiban untuk melindungi warganya di luar negeri. Ya, hal yang sama dilakukan oleh negara kita kan ketika warga negara kita terkait kasus. Betul sekali. Tetapi mereka pasti tahu dan kita juga tahu bahwa mereka tidak akan mungkin mengintervensi kedaulatan hukum kita. Termasuk presiden sendiri tidak akan mungkin mengintervensi pengadilan kita. Iya, kalau presiden memang kan diberi kewenangan oleh undang-undang kalau mau memberikan gerasi, ya. Tetapi kalau misalnya presiden sudah tidak akan memberikan gerasi, berarti pelaksanaan hukuman mati itu harus dijalankan begitu. Artinya posisi Indonesia sekarang di mata dunia internasional gimana, Prof? Anda melihatnya? Ya, memang banyak yang kaget dengan apa yang dilakukan di bawah pemerintahan Pak Jokowi ya, karena mereka menganggap bahwa Pak Jokowi ini paling tidak sama dengan Presiden SBY ketika terkait dengan hukuman mati tidak akan dilaksanakan. Tapi menurut saya ini merupakan semacam adjustment period bahwa pemerintahan dari luar negeri itu harus paham bahwa dalam pemerintahan sekarang mungkin Pak Jokowi menerapkan atau tafsir politiknya adalah masih bebas aktif tetapi menganggap bahwa semua adalah teman. Sampai dengan kedaulatan Indonesia itu diganggu atau kepentingan nasional kita dirugikan. Ya, kalau komplain negara lain ini terhadap eksekusi hukum mati apakah sudah termasuk gangguan kedaulatan? Kalau menurut saya gangguan kedaulatan belum, tetapi masalah kepentingan nasional. Kepentingan bahwa kita ingin generasi kita terbebas dari narkoba. Kita tidak ingin menjadi negara peringkat ketiga dari peredaran narkoba. Kita tidak ingin menjadi tujuan dari narkoba ini. Bahkan kita tidak ingin para mafia internasional masuk ke Indonesia terkait dengan narkoba ini. Jadi ini kepentingan kita. Nah, mengingat ini masalah kepentingan kita, tentu pemerintah perlu tegas dan ini ditunjukkan kita tidak ada kompromi. Sekali kejaksaan sudah melakukan eksekusi mati terhadap 6 orang ini, maka roda itu sudah harus berputar terus. Jadi istilahnya kalau di dalam dunia penerbangan itu adalah PNR, point of no return. Jadi kita tidak mundur kembali. Kalau justru mundur menghentikan, justru Indonesia akan dianggap sebagai diskriminatif. Kenapa terhadap warga Belanda, warga Brasil dilakukan hukuman mati dan kemudian nanti sebentar lagi mungkin ada warga Australia, warga Australia tidak misalnya. Dan hal itu yang terjadi nanti. Jangan-jangan kena banyak pecinta klub sepak bola Brasil ini, Prof ya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Prof dan Pak Tony tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.